Long Hao Chen telah tinggal di tempat terberkati selama 3 hari. Saat dia kembali ke kuil dengan lightsaber, ini juga saatnya pertandingan 16 besar dimulai. Sebelum pertandingan, Long Hao Chen menerima hadiah dari Han Qian, ketua ksatria. Ini adalah peralatan yang diberikan Han Qian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Han Yu telah menjadi ksatria bawahan Long Hao Chen dengan bakatnya diaktifkan oleh darah Long Hao Chen, membuatnya naik 2 tingkat. Han Qian, sebagai kakeknya, sangat puas. Hadiah yang dikirim oleh Han Qian adalah jas, termasuk baju besi, pedang, dan perisai. Long Hao Chen tidak menolak. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Dalam kompetisi penyisihan, kedua pedang panjangnya dihancurkan, dan dia menyadari pentingnya peralatan. Peralatan yang dikirim oleh Han Qian bukanlah keberadaan epik, tetapi juga jauh lebih baik daripada yang dimiliki Long Hao Chen sekarang. Set peralatan ini disebut set Roh Kudus. Ketiga peralatan itu diukir dengan runa ajaib, yang mengandung sedikit kekuatan ringan, membantu pertarungan Long Hao Chen yang sebenarnya. Setelah meraba-raba set Roh Kudus, Long Hao Chen tidak bisa melepaskan diri darinya. Bahkan dalam kesehariannya, ia mengenakan pakaian tersebut termasuk saat makan atau tidur. Keesokan harinya, saat fajar berangsur-angsur cerah, Long Hao Chen bangun pagi. Hari ini adalah undian pertandingan 16 besar. Dia sangat ingin bergegas ke tempat pengundian, tidak hanya menantikan final, tetapi juga ingin bertemu Cair. Dalam perjalanan ke tempat acara bersama Li Xin, Long Hao Chen gugup sepanjang jalan. Dia bertanya dengan prihatin dari waktu ke waktu, "Li Xin, bagaimana kabar Cair akhir-akhir ini? Apa dia tidak marah padaku?" Meskipun begitu, dia meminta Li Xin untuk memberitahu Cair tentang dia pergi ke pavilion harta karun kuil terlebih dahulu. Faktanya dia masih gagal memenuhi janji. Selain itu, kencannya dengan Cair sering salah. Long Hao Chen khawatir Cair akan marah padanya. Melihat Long Hao Chen tidak nyaman, Li Xin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya hanya Cair yang bisa dengan mudah membuat Long Hao Chen kehilangan ketenangannya. Itu juga mengingatkan Li Xin pada fakta bahwa pemuda yang tenang dan dapat diandalkan ini hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Tepat saat mereka menuju ke gerbang tempat tersebut, seorang pria dengan rambut hijau mencolok datang ke Long Hao Chen dan Li Xin dengan langkah menari yang berlebihan. Itu adalah kakak Yu Yao. Lin Xin pertama kali melirik Li Xin, yang terakhir gemetar dan melangkah mundur dengan ekspresi jijik. Kemudian Lin Xin berbalik dan datang ke sisi Long Hao Chen, menekuk lengannya di bahu Long Hao Chen seolah-olah dia mengenalnya. Dia mencoba mengingatkan Long Hao Chen untuk tidak melupakan kesepakatan di antara mereka. Di pertandingan penyisihan, ketika dia menyaksikan penampilan Long Hao Chen, Lin Xin tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Di matanya, Long Hao Chen hanya satu langkah menjadi 3 besar. Adapun persetujuan Lin Xin, Long Hao Chen menepuk dadanya dengan percaya diri, menunjukkan bahwa dia harus menepati perjanjian dan memilih Lin Xin sebagai rekan setimnya selama dia berhasil mencapai 3 besar. Lagi pula, pil Lin Xin sangat membantunya. Pada saat ini, suara Li Xin tiba-tiba terdengar, dan dia hampir berkata, "Bagaimana dengan Cair?" Mendengar ini, Long Hao Chen tertegun, dan wajahnya berubah warna. Dia tidak tahu bahwa Cair juga seorang kontestan, jadi dia setuju dengan permintaan Lin Xin. Sekarang Cair ada di sini, segalanya akan menjadi sangat berbeda. Wajah Long Hao Chen menjadi pucat dan pucat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Lupakan ini. Tunggu sampai kamu masuk 3 besar. Melihat ekspresi Long Hao Chen, Li Xinxi mengganti topik pembicaraan. Mendengar ini, Long Hao Chen mengangguk. Ini belum sejauh itu. Saat ini, dia harus memikirkan bagaimana menghadapi tantangan selanjutnya. Begitu mereka memasuki arena. Mata Long Hao Chen memindai sekeliling dan segera jatuh pada seorang gadis cantik dengan pakaian ungu. Dia seperti mutiara dalam kegelapan, yang sangat menarik perhatiannya. Itu adalah Cair yang duduk di area kontestan. Wajah Long Hao Chen tersenyum saat dia bergegas ke Cair. Begitu dia duduk, dia dengan bersemangat meraih tangan Cair dan menjelaskan keberadaannya dalam beberapa hari terakhir. "Cair, aku pergi ke pavilion harta karun di kuil akhir-akhir ini. Aku baru saja keluar tadi malam." Cair bersenandung sebagai tanggapan. Dia telah mempelajarinya dari Li Xin. Selama obrolan, Long Hao Chen secara bertahap menyadari sesuatu yang salah. Tempat Cair duduk adalah tempat istirahat untuk 16 pemain teratas. "Cair, apakah kamu juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur?" tanya Long Hao Chen, menatap gadis yang buta di depannya. Cair adalah yang pertama di kelompok kedua. Li Xin mendengus dan berkata. Long Hao Chen terasa seperti terbentur di kepalanya. Dia membuka mulutnya dengan bingung. Kejutan membuatnya melonggarkan cengkeramannya di tangan Cair. Dia merasa sulit untuk percaya. Cair mendongak sedikit dan berkata dengan suara lembut, "Kamu belum bertanya padaku. Aku seorang pembunuh." 1000 emosi seperti bingung, kaget dan khawatir menguasai dirinya. Hal terpenting bagi seorang pembunuh adalah penglihatan. Namun Cair buta. Sulit membayangkan berapa banyak upaya yang dilakukan Cair untuk menjadi seorang pembunuh. Memikirkan hal ini, Long Hao Chen tidak bisa tidak merasa kasihan padanya, dan matanya menjadi lembut saat dia menatap Cair. Pada saat ini, juri kuil mengumumkan dimulainya pengundian. Aturan untuk upacara pengundian sama dengan aturan untuk pertandingan penyisihan. Orang yang menggambar dengan warna yang sama berubah menjadi lawan. Sial sekali, lawan Long Hao Chen kebetulan adalah Li Xin di babak pertama. Long Hao Chen, dengan ekspresi tidak wajar, ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xin.
Namun, yang terakhir mengibaskan kuncir kudanya yang tinggi, berkata dengan tatapan acuh tak acuh, adikku yang bodoh. Jangan khawatir tentang itu, aku sudah puas masuk ke 16 besar. Dia tahu kekuatannya, jadi dia mungkin juga memberikan kesempatan kepada Long Hao Chen. Di pihak Chair, lawannya adalah seorang pemanggil bernama Fang Zhu.